tahu apa perang Aceh itu dan bagaimana terjadinya perang Aceh tersebut. Kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya perang Aceh tersebut. Pertama, latar belakang. Latar belakang terjadinya perang Aceh tersebut karena keinginan Belanda yang ingin merebut kekuasaan Kesultanan Aceh dan menjadi lebih sangat penting setelah terusan Suez dibuka. Pada peraturan London 1924, Belanda harus mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh. Namun, karena adanya perjanjian Siak dan banyaknya Belanda masuk ke wilayah Aceh, membuat Kesultanan Aceh menjadi geram. Dan pada saat itu, semuanya marah dan kericuhan meningkat. Sejak saat itulah Kesultanan Aceh menenggelamkan kapal-kapal Belanda yang melewati daerah perairannya. Nah, bagaimana dengan jalannya perang Aceh? Jalannya perang Aceh diawali dengan pendaratan yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler di pantai Cermin. Perang pun semakin memanas setelah Jenderal Kohler ditembak oleh pasukan Kesultanan Aceh di depan Masjid Baitur Rahman pada tanggal 14 April 1873. Kesultanan bersama dengan rakyat Aceh terus melawan Belanda tanpa ampun dengan menjalankan perang sabil, yaitu perang sampai akhir hayat demi mempertahankan tanah air dan agama. Perang sabil dan semangat rakyat Aceh ternyata mampu melawan pasukan Belanda. Namun pada tahun 1904 Kesultanan Aceh tunduk pada politik adu domba Belanda. Meskipun Kesultanan sudah bubar, namun pada kenyataannya perlawanan melawan kolonialisme terus berlanjut hingga tahun 1945. Apa saja sih dampak akibat terjadinya perang Aceh? Dalam akhir peperangannya, Aceh harus mengakui kedaulatan Belanda dan menyerahkan wilayah kekuasaannya. Perang Aceh terjadi cukup lama yang menyebabkan Belanda mengalami krisis moneter. Hal ini terjadi akibat kekosongannya kas negara untuk membiayai perang Aceh. Baik Aceh maupun Belanda harus kehilangan orang-orang terpenting dalam pasukannya. Nah, akhir perang Aceh ini yaitu untuk memenangkan Aceh, Belanda melakukan siasat berupa penyamaran Snow Berbunje. Penyamaran ini dilakukan untuk mencari titik lemah dari Aceh tersebut. Selama 2 tahun Berbunje melakukan penyamaran, Berbunje akhirnya memberikan usulan kepada Belanda dengan cara yaitu merebut hati para rakyat dari Aceh itu sendiri. Belanda pun menyetujuinya dan Belanda melakukannya dengan cara membangun prasarana berupa masjid, surau, jalan, dan lain-lain. Peperangan ini pun berakhir karena adanya surat penyerahan diri dari Aceh tersebut. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem menyerahkan dirinya karena adanya tekanan yang luar biasa. Dalam perjanjian penyerahan diri ini, wilayah kekuasaan Aceh dikuasai oleh Belanda dan Sultan Kesultanan Aceh runtuh. Jadi, nilai yang dapat kita ambil dari perang Aceh ini adalah semangat mereka untuk melawan penjajah dan semangat mereka untuk membela tanah air mereka serta semangat mereka untuk membela agama mereka. Nah, tadi kami telah menjabarkan bagaimana terjadinya perang Aceh. Untuk sekarang, kami ingin menjabarkan bagaimana terjadinya perang Batak. Pertama, latar belakangnya. Latar belakang terjadinya perang Batak yang pertama itu kedatangan Belanda yang ingin merebut wilayah Tapanuli. Yang kedua, penolakan Sisingamangaraja ke-12 untuk penyebaran agama Kristen oleh Belanda di daerah Tapanuli. Yang ketiga, kebijakan Belanda di Nusantara yang membuat rakyat menderita. Yang keempat, Belanda ingin memperluas daerahnya. Nah, bagaimana dengan jalannya perang Batak? Jalannya perang Batak diawali dengan penyerangan ke Bakara, yaitu pusat dari pemerintahan Batak. Akibat dari penyerangan ini, Sisingamangaraja 12 terpaksa mundur ke Dairi. Pada tahun 1907, pasukan Samsora yang dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel menangkap Buru Sagala, yaitu istri dari Sisingamangaraja 12 beserta dengan 2 orang anaknya. Sedangkan Sisingamangaraja 12 beserta dengan para pengikutnya melarikan diri ke hutan Sinsing. Ia menolak untuk menyerah. Namun pada tanggal 17 Juni 1907, ia meninggal beserta dengan putri dan kedua orang putranya. Gugurnya Sisingamangaraja 12 memberitahui bahwa berakhirnya perang Batak.
Perang Batak tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan rumah saja, namun juga pada berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang politik. Seluruh daerah Tapanuli dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang kedua yaitu pada bidang ekonomi. Belanda memonopoli perdagangan di daerah Tapanuli, terutama hasil perkebunannya. Yang ketiga yaitu pada bidang sosial. Tersebarnya agama Kristen secara meluas di Tapanuli yang menyebabkan keyakinan masyarakat sebelumnya berubah. Nah, akhir dari Perang Batak yaitu pada akhirnya Sisingamangaraja dan segenap masyarakat Batak mengalami kemunduran. Taktik licik yang dilakukan oleh Belanda yaitu dengan menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja dan kedua putranya. Akibat dari insiden itu mengakibatkan Sisingamangaraja mengalami beban psikologi yang berat. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja meninggal dunia pada Perang Dairi. Ia tertembak timah panas tepat di dadanya dan kedua putranya beserta putrinya ikut meninggal dunia di tangan Belanda. Sekian dari akhir cerita Perang Batak. Jadi nilai yang dapat kita ambil dari Perang Batak ini adalah kita sama manusia tidak boleh memerangi dan kita harus saling menghargai satu sama lain. Serta yang paling penting adalah kita harus berusaha apapun hasilnya jangan pernah lari dari tanggung jawab dan pertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas kita. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya segini saja yang dapat kami jabarkan tentang Perang Aceh dan Perang Batak. Cukup sekian dan terima kasih. Почему тебе?